Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan coba ya untuk mod dari Mechanical Keyboard dan MKRS yang sudah kita review kemarin. Nah, untuk bahan dan mod yang kita butuhkan di sini, yang pertama ini ada Parametrics Dielectric Grease yang fungsinya untuk melumasi stabilizer ya nantinya. Dan kemudian yang kedua adalah kita bisa menggunakan dari Krytox 205G0, Krytox 205G0. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa menggunakan dari kuas ukuran kecil. Untuk mereknya terserah ya. Kalau bisa menggunakan kuas yang bentuknya seperti ini. Kemudian untuk yang keempat adalah switch dan keycap spooler. Kemudian untuk yang kelima adalah switch opener yang bentuknya seperti ini. Dan kemudian yang keenam adalah lakban kertas dan juga nanti kita akan membutuhkan dari Eva foam bekas ya. Nah, setelah bahan-bahan dikumpulkan maka kita akan mulai dari proses modnya ya. Yang pertama-tama kita coba lepaskan dari semua keycapsnya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan dari keycap spooler dan kita coba cabut semua keycaps yang ada. Setelah kita cabut untuk semua dari keycapsnya, maka selangkah selanjutnya adalah kita coba cabut dari semua switch yang ada di sini ya. Di sini menggunakan dari red switch dan kita coba cabut dengan menggunakan switch spooler yang ada. Nah, di sini teman-teman harap hati-hati ya ketika mencabut switchnya dengan tujuan agar switchnya nanti lebih gampang untuk ditarik. Dan kemudian langkah selanjutnya yang akan kita lakukan di sini adalah melepas mur yang ada di top case. Jadi di sini kita bisa menggunakan dari obeng kecil untuk melepas mur yang ada di bagian sisi-sisinya ini. Sekarang kita coba lepas ya dari bautnya dan jangan sampai hilang. Nah, setelah mur dan baut terlepas, maka kita akan coba angkat dari top case dan PCB-nya ini ya. Jadi kita coba angkat pelan-pelan dan yang perlu menjadi perhatian di sini bagi teman-teman harap hati-hati ya saat mengangkat PCB-nya. Karena memang dari PCB-nya ini terutama dari mechanical keyboard yang wireless seperti ini, untuk dari PCB-nya ini terdapat kabel konektor ya di bagian belakang yang menghubungkan dari PCB ke baterainya. Nah, setelah terlepas maka kita bisa mengangkat dari PCB-nya ya. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah tape mod dengan menggunakan dari lakban kertas yang sudah dipotong sesuai dari panjang PCB-nya. Nah, di sini kita coba gunakan dari 2 layer untuk tape mod ini. Agar bisa meredam suara dari ketukan switch nantinya. Sekarang kita coba potong ya masing-masing dan kita sesuaikan saja dengan panjang dari PCB-nya. Nah, setelah kita pasang maka kita juga jangan lupa untuk rapikan dari tape mod ini ya di bagian sampingnya terutama. Kita bisa potong yang tujuannya nanti agar bisa lebih rapi, lebih mudah masuk ke dalam case nantinya. Nah, langkah selanjutnya sebelum dipasang maka kita bisa memberi Eva foam bekas ya. Kita coba cari Eva foam bekas yang ada di rumah-rumah teman-teman sekalian untuk dipasang di bagian bottom case-nya ini. Jadi di bagian bawahnya ini ada lekukan-lekukan seperti ini ya. Tinggal kita nanti sesuaikan saja dengan ukuran garis yang ada di dalam case-nya. Tujuannya nanti kita masang Eva foam ini nanti biar tidak ada hollow ya. Nah, setelah selesai proses dari tape mod dan Eva foam case, kita bisa pasang kembali dari kabel konektornya dengan hati-hati. Dan setelah itu kita coba pasang kembali dari PCB-nya ke case seperti semula. Nah, dengan tujuan nanti agar bisa dipasang kembali untuk bautnya seperti semula. PCB-nya ini selesai dipasang ke case, maka langkah selanjutnya kita akan coba untuk pasang dari switch-nya ya. Tapi sebelum kita pasang, kita coba untuk loop dari switch-nya sendiri.
Di sini kita tetap pakai dari switch bawaan dari keyboardnya ini ya, yaitu auto mute, dengan tujuan nanti kita bisa mendengar dari keadaan dari soundnya sebelum dan sesudah dari mode-nya ini. Nah, jangan lupa di sini juga kita akan loop dengan menggunakan dari Krytox 205G0. Sekarang kita coba olesi semua di bagian dalamnya dan sedikit di pairnya. Nah, lakukan semua proses ini ke semua switch yang ada. Jadi di sini teman-teman nikmati aja dari prosesnya ya, karena juga untuk dari loop switch-nya ini, juga pasti agak lama ya, karena switch-nya sendiri lumayan banyak. Jadi kita coba nikmati aja dari prosesnya dan kita loop satu-satu. Nah, kemudian untuk stabilizer dari keyboardnya ini sebenarnya sudah lumayan ya, dan tidak terlalu rattle. Tapi kita akan coba sedikit loop aja. Nanti kita akan beri sedikit pelumas dan tambahan permatex dengan tujuan agar bisa lebih smooth nantinya. Nah, kemudian kita coba pasang kembali dari stabilizer, dan kemudian kita juga pasang kembali dari switchnya ke PCB-nya ini. Sekarang kita coba pasang satu-satu untuk dari switchnya. Nah, setelah semua switch terpasang, maka untuk langkah yang terakhir, maka kita akan coba pasang dari keycaps-nya ini sendiri. Nah, di sini saya tidak menggunakan dari keycaps bawaan dari Dameka R ya, tapi kita coba pakai dari switch tambahan dari Press Play Gundam Edition Cherry Profile yang bentuknya seperti ini. Jadi kita coba pasang satu-satu dan kita coba nanti lihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian hasilnya adalah seperti ini ya guys. Dan kemudian ini adalah sound sample-nya sebelum dan sesudah mod.